Sahabat Mistar, berikut Top 5 kami hadirkan berita terhangat ke hadapan Anda, edisi 12 September 2020. Kasus trafficking anak terungkap di Kota Pematang Siantar. Diduga pelaku perdagangan manusia ini juga dilakukan oleh anak, yakni berusia 17 tahun. Satreskrim Polres Pematang Siantar menangkap seorang terduga pelaku perdagangan manusia atau trafficking anak di bawah umur. Terduga pelaku ini masih berstatus anak berinisial ARA, usia 17 tahun. Informasi yang dihimpun dari Satreskrim Polres Pematang Siantar, korban RA yang masih berusia 15 tahun ini berstatus pacaran dengan pelaku. Lewat akun WeChat, pelaku beberapa kali menawarkan korban dengan pembayaran 300.000 sekali kencan. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Edi Sukamto, korban dan terduga pelaku ini berlatar belakang keluarga broken home. Membuat medsos, micet ya? Micet. Awalnya anak ini nggak mau, sudah kita konfirmasi dengan pihak korban, kemudian tersangka juga mengakui ini dipaksa. Saya sempat tanya juga sama tersangka, uangnya di mana? Digunakanlah untuk beli rokok, beli ini, keperluan. Nah, perempuan ini hanya diberi 100.000. Nah, uang itu dibayarkan kos, kemudian dibelikan baju, dibelikan alat makeup sama laki-laki itu. Informasi terkini dari pendaftaran pasangan calon pilkada serentak di Sumatera Utara. Kotak kosong bakal muncul di 4 daerah Sumut. 2 petahana diprediksi tersingkir. Pilkada 2020 di Sumatera Utara akan berlangsung di 23 kabupaten kota. Dalam catatan KPU Sumatera Utara, ada 64 bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU di tiap kabupaten kota. Ada 4 daerah yang bakal pasangan calonnya hanya 1. Dalam pilkada ini kuat dinyatakan 2 petahana gagal melenggang ikut dalam perhelatan pilkada 2020 ini, yakni Hefriansa Wali Kota Pematang Siantar dan Sukirman Bupati Serdang Bedagai. Pilkada di Kota Pematang Siantar hanya diikuti pasangan tunggal Asner Silalahi Susanti Dewayani. Pasangan ini didukung oleh seluruh parpol pemilik kursi parlemen DPRD Siantar. Begitu juga dengan pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai, petahana Sukirman Tengkurian akhirnya tersingkir karena dianggap tidak memenuhi persyaratan kursi dari partai pendukung untuk mengikuti kontestasi saat mendaftar ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Dugaan kasus korupsi pembangunan gedung UINSU tahun anggaran 2018 senilai 44,97 miliar. Kini masuk ke tahap penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung UINSU tahun anggaran 2018 senilai 44,97 miliar rupiah. Pihak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima SPDP dari ketiga tersangka, yakni S selaku Rektor UINSU, JS selaku Direktur PT Multikarya Bisnis Perkasa, dan SS Komitmen PPK UINSU. Jakarta berlakukan PSBB untuk mengantisipasi merebaknya COVID-19. Keputusan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat membuat banyak pihak terhenyak. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta rata-rata berada di angka 800 sampai 1.000 kasus per hari. Dengan angka kematian meningkat hingga mencapai 1.147 orang per 9 September 2020. Kondisi ini menyebabkan Jakarta memberlakukan PSBB. Selain itu, tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit yang telah melebihi batas dan DKI kini mulai kekurangan lahan khusus pemakaman pasien COVID-19. Beberapa menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo telah menyatakan keprihatinannya atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali pembatasan sosial skala besar atau PSBB di ibu kota dan kemungkinan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi. Namun dalam rapat Kabinet Paripurna pada Senin kemarin, pernyataan Jokowi tentang kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi justru menyetujui pemberlakuan PSBB Jakarta. Menyelamatkan warga Jakarta bila
ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Kita beralih ke berita mancanegara yang terhangat seputar menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Beberapa survei mengunggulkan Joe Biden sebagai calon presiden. Survei terbaru pada Reuters Ipsos menunjukkan bahwa calon presiden Joe Biden dari Partai Demokrat masih unggul dari calon presiden petahana Donald Trump. Joe Biden tercatat mendapat 47% dukungan, sementara posisi Presiden Donald Trump cukup jauh di belakang Biden, yakni 40% suara. Menurut laporan CNN, pekan lalu, Joe Biden selalu konsisten unggul di semua polling. Mayoritas malah menyebut Joe Biden unggul hingga 50%. Secara keseluruhan, 55% warga AS tidak mendukung pekerjaan Trump sebagai presiden. Respon yang mendukung Trump hanya 40%. Demikian Top 5 kali ini. Tetap nantikan berita terhangat yang kami himpun dari website Mistar ID. Jangan lupa subscribe. Saya Jody Setiawan. Sampai jumpa.